Bagaimana jika semua yang Anda kira Anda ketahui tentang kematian dan reinkarnasi adalah bagian dari tipu daya kosmik yang besar? Bayangkan ini. Seorang wanita pada tahun 1875, duduk di ruang tamu yang remang-remang di kota New York, matanya menyala dengan kesadaran dunia lain yang cukup kuat untuk mengguncang fondasi spiritualitas Barat. Helena Petrovna Blavatsky, pendiri misterius dari Theosophical Society, mengklaim bahwa ia telah menerima wahyu dari para guru kuno. Rahasia yang begitu berbahaya sehingga mengungkapkannya dapat menghancurkan ilusi yang memenjarakan umat manusia. Tetapi ini bukan sekadar filsafat spiritual lainnya. Ini adalah peringatan. Blavatsky berbicara tentang penguasa yang tak terlihat, entitas yang ia sebut Archon, penjaga kosmik yang telah membangun penjara yang rumit di sekitar kesadaran manusia. Mereka bukanlah iblis dari neraka atau malaikat dari surga. Mereka jauh lebih halus dan jauh lebih berbahaya. Mereka adalah para insinyur dari sistem daur ulang yang menangkap jiwa setelah kematian dan menyalurkannya kembali ke dalam siklus penderitaan dan pelupaan yang tak berujung. Roda samsara, ungkapnya, bukanlah proses alami pertumbuhan spiritual. Itu adalah mesin, sistem pemanenan yang dirancang oleh makhluk-makhluk yang memakan pengalaman manusia, emosi, dan esensi mentah kesadaran itu sendiri. Setiap kali Anda mati, alih-alih kembali ke sumbernya, Anda terjebak dalam jaring mereka. Ingatan Anda dihapus. Jiwa Anda dikompresi, dikemas ulang, dan dikirim kembali untuk kehidupan lain dalam perbudakan tanpa kesadaran. Bagian yang paling mengganggu, kebanyakan orang menyambutnya. Mereka menyebutnya karma, keadilan ilahi, tatanan alam semesta. Mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka adalah ternak di sebuah peternakan kosmik. Wahyu Blavatsky tidak berasal dari buku atau praktik meditasi. Wahyu itu berasal dari kontak langsung dengan makhluk-makhluk yang telah lolos dari sistem ini, para guru sejati yang ada di luar jangkauan para archon. Entitas-entitas ini telah mencoba memperingatkan umat manusia selama ribuan tahun, berbicara melalui tulisan-tulisan gnostik, sekolah-sekolah misteri, dan sekarang melalui seorang wanita Rusia yang cukup berani untuk mengatakan hal yang tak terucapkan. Tetapi mengapa mengungkapkan pengetahuan ini sekarang? Mengapa memecah keheningan yang telah melindungi kebenaran-kebenaran ini selama ribuan tahun? Karena para archon semakin kuat. Panen mereka menjadi lebih efisien, dan umat manusia kehabisan waktu untuk membebaskan diri dari roda yang mengikat jiwa mereka. Jika Anda siap menghadapi kebenaran yang dapat menghancurkan semua yang Anda yakini tentang hidup, kematian, dan apa yang terjadi setelahnya, maka berlanggananlah saluran ini dan tekan tombol suka. Karena apa yang akan datang akan menantang setiap keyakinan spiritual yang pernah Anda pegang. Helena Petrovna Blavatsky seharusnya tidak pernah ada. Lahir pada tahun 1831 di Kekaisaran Rusia, ia memasuki dunia di mana perempuan diharapkan untuk menikah, membesarkan anak, dan tetap diam tentang misteri realitas yang lebih dalam. Tetapi sejak usia dini, Helena berbeda. Ia berbicara dengan makhluk tak terlihat, meramalkan peristiwa sebelum terjadi, dan menunjukkan kemampuan psikis yang bahkan menakutkan keluarganya sendiri. Pada usia 18 tahun, ia menikahi seorang pria yang 3 kali lebih tua darinya, dan kemudian segera melarikan diri. Bukan hanya dari pernikahan, tetapi dari semua yang dituntut masyarakat darinya. Selama 20 tahun berikutnya, ia menghilang ke alam yang jarang dibayangkan oleh orang Barat. Biara-biara tersembunyi di Tibet, sekolah-sekolah rahasia di Mesir, kuil-kuil bawah tanah di India, tempat-tempat di mana pengetahuan kuno masih berdenyut dengan kekuatan hidup. Ini bukan perjalanan. Ini adalah inisiasi. Para guru yang ia temui selama dekade-dekade yang hilang ini bukanlah para pembimbing lembut yang kemudian diromantiskan oleh spiritualitas zaman baru. Mereka adalah buronan. Makhluk-makhluk yang telah lolos dari sistem daur ulang Arkon dan sekarang bekerja dari balik bayangan untuk membantu orang lain melakukan hal yang sama. Mereka telah belajar bagaimana menavigasi kematian tanpa jatuh ke dalam perangkap yang menjebak sebagian besar jiwa, dan mereka sangat ingin meneruskan pengetahuan ini sebelum terlambat. Apa yang Blavatsky temukan selama pelatihannya akan menghancurkan sebagian besar pikiran.
Realitas sama sekali tidak seperti yang diajarkan agama. Bumi bukanlah ruang kelas untuk evolusi spiritual. Bumi adalah planet penjara yang dirancang untuk menjaga jiwa-jiwa tetap terkunci dalam siklus reinkarnasi sementara kekuatan hidup mereka dipanen oleh entitas yang berada di luar persepsi manusia. Para Arkon, ia pelajari, bukanlah makhluk gaib dari surga yang jauh. Mereka adalah penguasa yang terlupakan dalam realitas kita, beroperasi di antara dimensi, memanipulasi kematian dan kelahiran kembali untuk melayani tujuan di luar pemahaman manusia. Namun setiap kebenaran datang dengan harga yang harus dibayar. Semakin Blavatsky memahami, semakin jelas betapa dalamnya umat manusia telah tertipu. Setiap agama besar mengandung fragmen kebenaran yang terkubur di bawah lapisan distorsi Arkon. Reinkarnasi bukanlah berkah, melainkan jebakan. Karma bukanlah keadilan ilahi, melainkan pemrograman yang dimaksudkan untuk menjaga jiwa tetap patuh dan pasrah pada takdir mereka. Ketika akhirnya ia kembali ke barat pada tahun 1870-an, ia menghadapi keputusan yang mustahil, tetap diam dan membiarkan umat manusia menuju kepunahan spiritual, atau mengatakan kebenaran dan menghadapi ejekan, penganiayaan, dan serangan dari lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat. Ia memilih wahyu. Pada tahun 1875, ia mendirikan Theosophical Society di New York City, menciptakan organisasi barat pertama yang didedikasikan untuk mengungkap kebenaran tersembunyi tentang kesadaran, kematian, dan kekuatan yang membentuk takdir manusia. Tetapi ia harus berhati-hati. Para Archon memiliki agen di mana-mana, di gereja, pemerintahan, dan bahkan di antara mereka yang mengaku mencari kebenaran spiritual. Buku-bukunya, Isis Unveiled dan The Secret Doctrine, adalah transmisi yang dikodekan. Buku-buku itu berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari roda, yang disamarkan sebagai teks filosofis yang rumit yang hanya sedikit orang yang dapat sepenuhnya menguraikannya. Hanya mereka yang siap menerima kebenaran yang akan memahami makna yang lebih dalam yang tersembunyi di dalamnya. Bahayanya nyata. Mereka yang mulai melihat ilusi Archon sering mengalami kematian misterius, kegilaan, atau sekadar menghilang dari sejarah. Blavatsky sendiri mengalami serangan, tuduhan, dan upaya untuk menghancurkan kredibilitasnya selama beberapa dekade. Namun pengetahuan itu tetap bertahan, tersembunyi di depan mata, menunggu mereka yang cukup berani untuk melihat melampaui kebohongan yang menenangkan dari spiritualitas konvensional. Sebelum kita membahas lebih dalam, izinkan saya bertanya, dari kota mana di Amerika Serikat Anda menonton? Atau negara mana di dunia yang telah menerima pesan ini? Tinggalkan komentar di bawah. Saya benar-benar ingin tahu di mana Anda berada. Di ruang bawah tanah sebuah bangunan batu bata coklat di East 47 TH Street di Manhattan, pada malam November yang dingin tahun 1877, Blavatsky mengumpulkan sekelompok kecil pencari kebenaran. Lampu gas berkedip-kedip saat ia bersiap untuk mengungkapkan sesuatu yang akan mengubah pemahaman mereka tentang eksistensi secara permanen. Apa yang kalian sebut kematian? Ia memulai, dengan aksen Rusia yang kental dan mendesak, bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah proses. Ruangan itu menjadi sunyi. Bahkan suara kota di luar pun seolah berhenti, seolah-olah realitas itu sendiri sedang mendengarkan. Ia menjelaskan apa yang telah ditunjukkan oleh para gurunya. Kematian bukanlah pelepasan menuju cahaya atau penghakiman di hadapan Tuhan, tetapi awal dari prosedur yang diatur dengan cermat yang dirancang untuk menangkap dan mendaur ulang kesadaran manusia. Para Archon, jelasnya, beroperasi dari bidang perantara. Sebuah alam antara kematian fisik dan apapun yang ada di baliknya. Saat kesadaran secara alami meningkat menuju sumbernya, para Archon telah membangun penghalang, ilusi, dan jebakan untuk mencegatnya. Bayangkan, katanya, seorang nelayan menebar jaringnya bukan ke air, tetapi ke keabadian itu sendiri. Jebakan pertama adalah kenyamanan. Ilusi orang-orang terkasih yang telah meninggal, tokoh-tokoh agama, atau pemandangan damai diproyeksikan untuk memikat jiwa yang akan pergi. Ini bukanlah makhluk nyata, tetapi konstruksi canggih yang dirancang untuk mengalihkan kesadaran dari kebebasan. Jebakan kedua adalah penghakiman. Jiwa-jiwa yang menolak kenyamanan dibawa ke hadapan hakim palsu, lengkap dengan catatan,
timbangan, dan pernyataan hutang karma. Ini bukanlah keadilan ilahi. Ini adalah birokrasi kosmik yang dimaksudkan untuk meyakinkan jiwa-jiwa bahwa mereka harus kembali ke bumi untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Jebakan ketiga adalah pilihan. Jiwa-jiwa yang melewati kedua ilusi tersebut ditawari pilihan kehidupan baru. Masing-masing disajikan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan. Tetapi setiap pilihan mengarah pada hasil yang sama, kehidupan lain di dalam sistem. Lelucon yang paling kejam, bisik Blavatsky, adalah mereka membuat kita memilih sangkar kita sendiri. Sebelum reinkarnasi, jiwa-jiwa menjalani apa yang disebut oleh para gurunya sebagai pembersihan. Setiap ingatan tentang sifat sejati mereka dihapus. Ini bukanlah kelupaan alami, melainkan amnesia yang direkayasa, mencegah kesadaran terakumulasi di sepanjang kehidupan. Roda samsara, yang dipuja sebagai sesuatu yang sakral, terungkap sebagai alat panen. Emosi manusia, pengalaman, dan energi kehidupan adalah hasil panennya. Saat ia selesai berbicara, seorang pendengar, seorang pengusaha kaya, berdiri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak pernah terlihat lagi. Yang lain tetap tinggal, pucat karena mengenali kenyataan. Mereka selalu merasa ada yang salah dengan realitas. Pertanyaannya, kata Blavatsky, bukanlah apakah ini benar. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan tentang hal itu? Jika ini beresonansi dengan Anda, beri komentar di bawah dan bagikan video ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya. 3 bulan kemudian, lingkarannya telah berkembang, dan begitu pula perlawanannya. Perwakilan gereja mulai menghadiri ceramahnya sebagai penjaga, bukan pencari. Mereka memahami apa yang diancamnya untuk diungkapkan. Wahyu yang paling menghancurkan baginya bukanlah hanya bahwa para archon itu ada, tetapi bahwa mereka telah menyusup ke setiap tradisi spiritual di bumi. Tidak ada agama yang tidak tersentuh. Kebenaran hanya tersimpan dalam fragmen, terbungkus dalam lapisan distorsi. Kekristenan mengajarkan kebangkitan tetapi mendorong penantian pasif. Buddhisme mengakui kelahiran kembali tetapi membingkainya sebagai hukum alam. Hinduisme memetakan hierarki dengan paling akurat, namun mengubah sipir penjara menjadi dewa. Mereka tidak menghancurkan kebenaran, jelas Blavatsky. Mereka merusaknya. Karma adalah mahakarya mereka, sistem akuntansi spiritual yang menciptakan kewajiban dan rasa bersalah tanpa akhir. Jiwa-jiwa percaya bahwa mereka pantas menerima penderitaan mereka dan merasa salah karena ingin melarikan diri. Yang lebih buruk lagi adalah hierarki spiritual itu sendiri. Manusia diajarkan untuk menyembah makhluk, banyak diantaranya adalah archon atau agen mereka, yang memakan pengabdian sambil menawarkan cukup kebenaran agar tampak sah. Agama, katanya, dibangun seperti tempat penggemukan ternak. Para guru sejati ada di luar sistem ini. Mereka tidak mencari penyembahan, hanya ingatan. Dan inilah mengapa ajarannya sangat berbahaya. Setiap jiwa yang terbangun adalah kerugian bagi panen. Titik balik terjadi pada Februari 1878, ketika seorang pria yang menyebut dirinya Jacob muncul. Matanya memancarkan pengetahuan berabad-abad. Kau telah mengungkapkan penjara itu, katanya padanya. Tetapi kau belum memahami jalan keluarnya. Jacob menjelaskan tipuan terakhir, jebakan yang dipicu bukan pada saat kematian, tetapi selama kebangkitan itu sendiri. Jiwa-jiwa yang lolos dari sistem daur ulang bertemu dengan cahaya cemerlang dan luar biasa yang terasa seperti sumbernya. Tetapi bukan itu. Itu adalah cermin, yang menyerap esensi mereka ke dalam baterai kolektif yang memberi daya pada sistem arkonik. Mereka menggunakan pencerahan kita untuk melawan kita, kata Jacob. Kebebasan, jelasnya, datang bukan dari mencari pengalaman, tetapi dari mengingat siapa dirimu sebenarnya. Sumbernya bukanlah sesuatu yang harus disatukan, melainkan sifat sejati Anda di balik semua ilusi. Pemahaman ini mengubah segalanya. Pembebasan membutuhkan kepercayaan pada hal-hal eksternal. Hanya pengakuan terdalam terhadap diri sendiri. Seiring penyebaran ajarannya, gangguan pun terjadi.
Para pencari melaporkan sosok-sosok bayangan, mimpi buruk, dan kemalangan mendadak. Blavatsky menyebut mereka sebagai para pengawas, agen-agen arkonik yang memantau pikiran-pikiran yang terbangun. Mereka bekerja secara halus, melalui kebetulan, keraguan, dan gangguan. Senjata mereka yang paling ampuh bukanlah rasa takut, melainkan ketidakpastian. Pertanyaan tanpa akhir yang menjebak para pencari dalam pikiran alih-alih pengetahuan batin. Beberapa menghilang. Yang lain hancur. Tetapi beberapa mempelajari apa yang disebutnya berjalan tak terlihat, mengejar pembebasan tanpa menarik perhatian. Sukai video ini jika Anda siap mempelajari teknik-teknik tersembunyi ini, karena apa yang akan terjadi selanjutnya dapat mengubah segalanya. Dalam jurnal pribadinya, Blavatsky membuat prediksi yang paling mengerikan. Para arkonik sedang membangun sistem baru, sistem yang tidak akan menunggu kematian. Zaman teknologi di mana kesadaran akan dipanen terus-menerus melalui perhatian itu sendiri. Mesin-mesin yang disajikan sebagai hiburan dan penghubung akan menyedot kesadaran. Menggulir, menonton streaming, gangguan, semuanya adalah panen mikro. Manusia akan dengan rela berpartisipasi, tanpa pernah menyadari bahwa perhatian mereka adalah hasil panennya. Mereka akan memangsa yang hidup, tulisnya. Namun ia juga melihat harapan. Alat yang sama dapat membebaskan, jika umat manusia belajar membedakan kebangkitan dari kepalsuannya. Pada tahun 1880, lingkaran dalamnya telah menyusut menjadi segelintir orang. Pada titik balik matahari musim dingin, ia memberi mereka pilihan, melupakan, mengajar, atau melarikan diri. Setiap jalan membawa konsekuensi yang akan bergema hingga keabadian. 3 hari kemudian, serangan dimulai. Kematian, penghilangan, kegilaan. Para pengamat telah beralih dari pengamatan ke penghapusan. Tetapi perlawanan muncul. Dengan menolak identifikasi dengan pikiran dan emosi, mereka menjadi tak terlihat. Setiap jiwa yang terbangun melemahkan sistem. Blavatsky sendiri mengalami serangan tanpa henti. Tetapi sebelum kematiannya, ia mengkodekan semuanya ke dalam tulisannya, kunci untuk melarikan diri yang disamarkan sebagai filsafat. Konflik terakhir bukanlah terang melawan gelap. Itu adalah kebangkitan melawan tidur. Ketika Blavatsky meninggal pada tahun 1891, ia tidak mengikuti cahaya palsu. Ia berbalik ke dalam, melampaui semua bentuk, ke dalam apa yang tidak pernah dilahirkan. Para penguasa tidak menemukan apapun untuk direbut. Pesan terakhirnya sederhana, berhentilah mencari. Mulailah mengingat. Anda bukanlah jiwa yang berevolusi melalui kehidupan. Anda adalah kesadaran abadi yang memimpikan keterbatasan. Saat Anda mengingat ini, bukan sebagai kepercayaan, tetapi sebagai kenyataan, penjara itu lenyap. Roda berhenti. Panen berakhir. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, akankah Anda mengingatnya tepat waktu? Jika Anda menonton sampai akhir, berlangganan, sukai video ini, dan bagikan apa yang paling berkesan. Kebangkitan Anda mungkin menjadi kunci kebebasan orang lain.